Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian ini saya akan menjelaskan cara langganan Canva ya. Cara langganan Canva ini ada dua cara. Bisa langganan Canva sendiri ya, dengan cara nanti kita maaf salah klik ya. Untuk langganan Canva kita bisa langganan sendiri melalui akun Canva kita. Bisa lihat seperti ini ya. Kalau ada muncul dapatkan Canva Pro, ini ada tombol ini, artinya kita belum langganan Canva. Maka kita tinggal klik dapatkan Canva Pro ya. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Cuma mungkin karena HP saya ini terdeteksinya sudah langganan walaupun menggunakan akun yang berbeda. Jadi ini tombol Anda sudah melangganannya beraktif, padahal sebenarnya akun yang ini saya belum langganan gitu ya. Tapi paling mungkin kalau di HP teman-teman dulu pun ketika saya belum langganan akan muncul akan aktif tombol ini. Anda apa namanya, tombol yang abu ini akan aktif sehingga bisa diklik ya. Kita mau langganan yang mana, itu tinggal klik salah satu, apakah yang bulan atau yang tahunan, nanti bisa diklik ininya. Tapi mungkin walaupun yang akun yang ini saya belum langganan, tapi karena HP yang terdeteksi di sini akun saya yang utama adalah sudah langganan, maka ini tidak aktif tombolnya ya. Tapi teman-teman nanti bisa coba ya. Ketika mau berlangganan, klik dapatkan Canva Pro, terus nanti pilih salah satu, apakah yang bulanan 75.000 per bulan atau yang 499 per tahun ya. Kemudian klik tombol yang abu ini. Harusnya ini bisa diaktifkan kalau teman-teman memang belum berlangganan Canva. Nanti ada di berikutnya itu ada pilihan nanti untuk memilih jenis pembayarannya, kemudian memasukkan email juga, email yang untuk nanti dikasih notifikasi untuk langganan berikutnya ya. Pokoknya ikuti saja semua petunjuk nanti setelah diklik tombol abu ini ya. Ini di HP saya tidak muncul, tidak aktif karena mungkin terdeteksi sudah langganan walaupun akunnya ini belum langganan, tapi akun utama saya sudah langganan Canva ya. Seperti itu. Atau juga teman-teman mungkin bisa langganan melalui tim, tapi memang kalau beli kalau misalnya langganan Canva melalui tim, memang kita harus hati-hati betul. Saya ingatkan harus yang betul-betul terpercaya timnya, sehingga nanti teman-teman bisa langganan Canva dengan tenang, dengan nyaman ya. Karena berdasarkan pengalaman dari teman-teman alumni ABCD lainnya, kadang sempat gitu ya terjadi tiba-tiba semua desainnya hilang karena langganan, ternyata ketua tim yang langganan Canva-nya itu dia tidak memperpanjang atau mungkin belum memperpanjang langganannya, sehingga semua akun yang berada di tim tersebut itu semua desainnya hilang karena langganan Canva-nya tidak diperpanjang sama ketua timnya gitu ya. Jadi Canva ini dia akan menampilkan desain ya sesuai dengan akun dia login. Jadi misalnya saya kan login ke akun ini menggunakan email saya yang email saya ya, bisa dilihat di sini ya, di profil pengaturan akun ya. Nah, ini email saya yang saya gunakan untuk login ke sini. Nah, nanti kalau misalnya saya login lagi dengan menggunakan akun yang berbeda, maka desain yang muncul ya sesuai dengan akunnya tersebut gitu ya. Jadi desain yang saya gunakan, desain yang saya buat di akun saya yang is Diamond ini, ketika saya buka di akun yang selain ini, maka desain ini tidak akan muncul. Jadi desain ini tidak akan muncul di akun saya yang lain. Jadi dia akan hanya muncul sesuai dengan akun di mana login kita, sesuai loginnya akun kita gitu ya. Seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya kita langganan tim kan biasanya dikasih email. Jadi email yang digunakan untuk langganan via tim itu, kalau misalnya ternyata akun yang email tersebut sudah tidak berlangganan, maka nanti otomatis pengalaman dari teman-teman yang langganan via tim, kalau saya sih
sebenarnya kurang merekomendasikan kalau itu betul-betul apa namanya kepepet gitu ya. Jadi sebenarnya lebih nyaman kita langganan sendiri karena kita tidak tergantung kepada orang lain, karena kita tidak tahu batas langganan dari timnya itu kapan gitu ya. Walaupun ada yang kadang menyebutkan misalnya promonya itu langganan lifetime gitu. Tapi sebenarnya di Canva itu tidak ada yang namanya langganan lifetime, itu nggak ada, atau seumur hidup itu nggak ada. Jadi adanya hanya bulanan dan hanya per tahun. Ya, baik itu misalnya langganan sendiri atau tim, itu sifatnya tidak ada yang namanya lifetime. Jadi harus hati-hati betul kalau ada yang menawarkan langganan Canva yang murah, itu harus dicek betul siapa yang memberikan layanan itu ya. Jangan sampai nanti teman-teman tidak nyaman, atau misalnya apa kalau sudah dapat project desain, nanti desainnya hilang hanya karena tim yang langganan Canva itu tidak memperpanjang langganan Canva-nya, sehingga desain kita hilang gitu ya. Jadi kalau saya sih menyarankan mendingan langganan Canva sendiri saja, walaupun memang lebih mahal dibanding langganan via tim. Tapi kita akan lebih tenang karena kita sendiri yang mengatur kapan kita akan memperpanjang, kapan kita mau berhenti langganan, itu terserah kita gitu ya, tidak tergantung orang lain. Oke, itu sekilas tentang langganan Canva. Ini nanti tinggal diklik dapatkan Canva Pro kalau mau langganan gitu ya. Kemudian tambahan sedikit dari saya, cara mengaktifkan batas pembatas ya atau margin. Saya hapus dulu gambarnya ini. Saya hapus. Klik titik 3 di atas. Kemudian klik tampilkan pembatas. Nah, ini garis putus-putus ya, kotak putus-putus ini adalah sebagai panduan kalau kita mau membuat desain. Usahakan tidak keluar dari margin kotak putus-putus ini ya, agar tampilan lebih rapi. Tapi itu untuk yang konten. Tapi kalau misalnya background, boleh saja keluar dari apa namanya, misalnya seperti ini kan background ya. Ini boleh saja keluar dari kotak putus-putus ini ya. Ini adalah batas konten ya, seperti yang tadi saya buat. Misalnya kalau teks ya, itu bisa saja di dalam apa namanya, jadi jangan kalau misalkan mau keluar dari garis pun jangan terlalu mepet banget ke pinggir gitu ya. Jadi disarankan untuk tulisan itu ya jangan sampai seperti ini ya, ini nggak cantik. Jadi adanya kotak pembatas putus-putus, garis putus-putus ini adalah sebagai panduan kita membuat desain agar semua konten yang penting itu berada di dalam kotak desain ini ya. Jadi tidak akan terpotong ya, pasti beda hasilnya. Coba lihat kalau kita tempatkan di sini dengan kita tempatkan misalnya di pinggir atau di sini gitu ya posisinya, atau di pinggir gini dengan di pinggir gini, pasti hasil desainnya akan kurang bagus ya. Jadi posisi teks, elemen yang penting, konten ya, konten yang penting, logo misalnya, itu usahakan berada di kotak ini di kotak pembatas atau margin ya. Seperti kita menggunakan MS Word kan ada batas margin juga ya, itu sebenarnya batas cetak ya, agar tidak terpotong seperti itu. Walaupun misalnya teman-teman mau geser sedikit keluar boleh, tapi jangan terlalu mepet banget. Misalnya kayak gini masih boleh ya. Kalau misalnya kita mau agak, tapi memang harus seimbangkan antara area kosong kiri kanan atas bawah, itu sebaiknya disamakan area kosongnya ya. Atau ya paling amannya sih sebenarnya ini dalam kotak batas ini ya. Kalaupun kita mau keluar sedikit masih boleh sih, seperti yang tadi saya contohkan ya. Ini tambahannya untuk mengaktifkan batas margin, klik tik 3 di atas, kemudian tampilkan pembatas di centang ya, seperti ini. Oke, sekian untuk tadi cara langganan Canva melalui HP ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.